Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Tiada sekutu yang mampu menandingi, memberi kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang menguasai seluruh jagat raya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasul yang sangat mulia, seorang keturunan Nabi Ibrahim sang kekasih Allah, pemimpin yang sangat bijaksana untuk seluruh umat manusia, yang mempunyai akhlak yang sangat sempurna, sangat mencintai pengikutnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa patah kata yang akhirnya saya rangkum menjadi bingkai kalimat dengan judul Generasi Quran Kejayaan Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika awal rencana Barat menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Dia berkata, apabila kita ingin berhasil mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka hal yang paling utama harus kita lakukan adalah bagaimana upaya dalam menjauhkan mereka dari kitab ini sambil mengangkat Al-Quran, supaya mereka buta terhadap isi dan kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita bisa mengalahkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula lah kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Hadirin, jika kita renungkan ungkapan tersebut, maka akan semakin dalam keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat penting untuk dibaca, dipelajari, difahami, dijiwai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan kita, sekaligus diwariskan kepada generasi-generasi kita, agar keberadaan Islam, kekuatan Islam, kebangkitan Islam, bahkan kejayaan Islam bisa tumbuh dan berkesinambungan dari masa ke masa sepanjang perjalanan hidup umat manusia. Lantas, bagaimana upaya dalam membangun generasi Al-Quran yang menjunjung tinggi Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan bangga kepada Al-Quran? Kita memerlukan generasi yang berkarakter baik, berotak cerdas, berwawasan luas, dan mau bekerja keras. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi negeri kita yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik hasil pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Maka pribadi yang berilmu dan memiliki kemampuan kerja yang tinggi akan sanggup mengolah, membangun, dan memberdayakan kekayaan-kekayaan itu. Kita bisa belajar dari negara Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan negara-negara maju lainnya. Mereka bisa maju karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kemampuan kerja yang tinggi. Bagaimana bangsa kita? Bangsa kita pun hadirin, apabila bisa bangun, bisa bangkit, mau menggapai hari esok yang lebih cerah, maka akan sanggup bersaing dan berjajar dengan bangsa maju di dunia. Bahkan ingin menjadi negara superpower pun bisa, dengan syarat memiliki iman yang kuat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia harus dicapai dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat harus diraih dengan ilmu.
dipetik dengan ilmu. Sebab jika yang lahir di negeri kita ini generasi-generasi yang bodoh dan pemalas, maka bagaimana bisa mampu untuk memanfaatkan dan menikmati hasil alam negeri ini? Dan mampukah untuk bersaing dan berjajar dengan bangsa maju di dunia? Jawabannya tentu tidak. Sekali lagi tidak. Oleh karena itu, Allah menegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'fan khuf 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian merasa takut jika meninggalkan generasi di belakangmu dalam keadaan lemah, dan bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Itulah firman Allah yang menegaskan kepada kita agar memiliki rasa kekhawatiran. Apabila sepeninggalan kita muncul generasi-generasi yang lemah, baik lemah ilmunya, lemah kerjanya, lebih-lebih lemah dalam iman. Sebab dalam membangun generasi Qurani, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik harus dilandasi keandalan iman. Albert Einstein berkata, science without religion is blind and religion without science is blind. Ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Betul ibu-ibu? Lebih mengkhawatirkannya lagi hadirin, apabila kita merenungkan ungkapan Murtada Mutahhari rahmatullah alaihi, bahwasanya ilmu pengetahuan yang berada pada orang yang tidak beriman laksana sebelah pisau di tangan orang gila. Mereka menebaskan kemanapun mereka mau. Oleh karena itu, orang yang berilmu tapi dia tidak beriman bisa membunuh, merampok, menipu, membabat hutan seenaknya, bisa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebaliknya, iptek yang digenggam orang yang beriman, jabatan yang dipikul insan yang mengamal Al-Quran, maka kita yakin akan membawa kemaslahatan bagi umat, bukan kemukhdaratan, akan membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, dan akan membawa kemajuan, bukan kehancuran. Sikap inilah hadirin yang harus ada pada jiwa generasi Qurani yang dapat menciptakan hasil karya yang positif, hasil kerja yang soleh, yang berpijak pada kekuatan ilmu dan iman. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi siapapun kita dan apapun pekerjaan kita, pertama yang perlu dibangun adalah memelihara penyakit rajin dan juga kejujuran. Apabila kita menjadi seorang pedagang, hendaknya menjauhi dari penyelewengan dalam menimbang. Apabila kita menjadi seorang wartawan, hendaknya menjauhi dari mengada-ngada dalam berita. Jika kita menjadi pejabat atau pegawai, hendaknya menjauhi dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Sehingga apabila mata kita memandang, telinga kita mendengar, mulut berbicara, tangan bergerak, kaki melangkah, dan jika ingin menjadi insan yang baik, maka seluruhnya harus searah dengan tuntunan Al-Quranul Karim serta sunnah Rasulullah SAW. Kedua, yang perlu dibangun adalah menghilangkan penyakit ragu dan kebodohan. Kata guru-guru kita, anak-anak didorong masuk pondok pesantren atau pelajaran-pelajaran yang tidak hanya memandang pelajaran umum saja, tetapi juga penting pelajaran iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila pada masa tua kita, anak kita masih tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita termaksud dalam golongan orang-orang yang gagal dalam mendidik anak-anak kita. Na'udzubillahi min zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam